Koko punya pacar gak? Ah, kalah lagi. Pacar, nggak punya. Koko jelek sih. Enak aja. Terus kalau bukan karena itu, kenapa Koko maci gak laku? Celo, denger ya. HP Koko, ya pacar Koko lah. Dia yang selalu tiap hari temenin Koko nyantai di kamar. Kalau Koko bosen, tinggal scrolling TikTok. Dia benar-benar tahu apa maunya Koko. Dia bahkan bisa merubah mood Koko jadi happy lagi. Intinya, HP Koko, ya pacar Koko lah. Oh, gitu. Dah lah, Koko mau main Roblox dulu. Koko Celo ikutan dong, Celo ikutan. Koko udahan ya. Ya. Koko ngantuk. Udah kamu keluar sana. Koko mau tidur dulu. Ya udah deh, Celo main sendiri aja. Muah. Selamat tidur sayang. Ngapain kamu masih di sini? Ganggu aja. Sarah. Ih, Koko nyebelin. Celo, Koko mana? Koko lagi di kamarnya, Mah. Ngapain dia? Tadi sih Koko main sama pacarnya. Terus kecapean kayaknya tuh. Sekarang mereka bobo bareng deh. Astagfirullahaladzim. Bosan banget ya nunggu jemputan. Celo, cerita dong. Apa kek? Cerita horor tapi nggak apa-apa. Gas. Jadi ini adalah cerita nyata dari seorang supir taksi online di hari pertama dia bekerja. Malam itu dia mendapatkan pesanan dengan titik lokasi penjemputan di rumah sakit. Hah? Sekitar 15 menit kemudian dia pun sampai. Lalu seorang ibu paruh baya masuk sambil menggendong anak laki-lakinya yang terlihat pucat. Supirnya basa-basi nanya, anaknya sakit ya bu? Si ibu cuma ngangguk pelan. Dari kaca spion atas juga kelihatan kalau anak itu lagi tidur sandaran di bahu ibunya. Terus? Sepanjang perjalanan hening karena mereka nggak ngobrol lagi. Yang terdengar cuma suara hujan yang kian lama kian deras. Waduh. Mereka pun tiba di tujuan. Tapi si ibunya bilang kalau dompet yang buat balon kosnya ketinggalan di rumah. Jadi dia pergi ambil dulu dan ninggalin anaknya yang masih tidur di dalam mobil. Kok tiba-tiba Koko merinding ya? Nggak lama ibunya kembali sama beberapa orang. Mereka pun mengangkat anak cowok itu dengan hati-hati. Sambil bayar, ibunya ngomong, Mas, maaf ya, saya nggak bilang. Saya takut masnya nggak mau. Karena saya nggak punya cukup uang untuk menyewa ambulans buat bawa jenazah anak saya pulang. Celo, kamu ngomong sama siapa? Ayo balik. Dari tadi Koko nungguin di bawah tahu. Koko? Mak, Tiffany ini nggak sekolah ya? Kenapa pula? Sakit kau? Mana? Tak ada yang mampu? Ya kagak sih, Mak. Cuma Tifa lagi capek, Mak. Males aja gitu. Enak kan kau cakap macam tuh. Kau pikir uang sekolah kau murah, ha? Capek-capek lo mama tiap hari kerja kayak sebanting orang. Buset. Banting tulang, Mak. Dia atau kau yang kubanting? Tapi kan Tifa dapat beasiswa, Mak. Emang pernah bayar SPP? Menjawab terus pandai kali lah kau. Cepat pergi sebelum kau jadikan abon. Ih, nggak, Mak. Lihat tuh di depan habis hujan. Becek, nggak ada ojek. Pokoknya tekad Tifa udah bulat. Apapun yang terjadi, Tifa nggak bakal berangkat. Jadi kau mau di rumah saja kan? Tunggu sini kejap. Jangan lupa setrika, lepas tuh cuci piring. Satu lagi. Adek! Apa, Mak? Kata Cece, hari ini dia bisa temani kau main sepuasnya. Ya sore, asik. Ayo Cece kita tangkap buaya di empang. Tifa jalan dulu ya, Mas. Assalamualaikum. Nah, kalau macam ini kan enak. Kenapa bikin buku Mimi nggak? Nanti Mimi mayah loh. Kalau Mimi mayah, sayem loh. Mimi mayah dia, Mimi mayah. Kok buku Mimi kamu buang sih, Ceno? Kamu kebiasaan deh icengin Mimi mulu. Gua gak pernah ambil ya, lo sendiri yang taruh di meja gua. Oh, kamu cool banget sih, Ceno. Dingin, tapi tidak kejam. Mimi cuka. Bro merasa dia imut. Emang imut. Mimi tuh beda dari cewek-cewek kayak kalian. Mimi kalau ngomong, emang natural, nggak dibuat-buat apa adanya kayak gini. Mimi emang kalau ngomong kayak anak kecil gini loh, Snow. Lebih kayak anak setan sih. Lagi guys. Juliet, kok lu pucat banget? Lo sakit ya? Agak demam sih. Alah, lebay deh kamu, Juliet. Mimi juga sering sakit kok, tapi tetap masuk sekolah. Apa cuma Mimi ya, cewek yang nggak pernah manja kalau lagi sakit? Hei, sudah buru-buru. Lu mau gua kirim ke rumah sakit atau telepon Kak Tira? Sabar, Tifa, sabar. Pakai. Tapi... Pakai. Iya. Caper banget deh. Cenau, Mimi pinjam jaket kamu dong. Mimi kedinginan. Lihat deh, Cenau. Mimi yang kecil dan mungil ini juga sakit. Mungil tangan anak bapak lo. Lo pikir gua peduli? Kayaknya ini kegedean deh. Imutnya. Ham. Bisa-bisanya keceplosan. Ibuku pakai acara ngajak gelut lagi. Semoga dia gak denger deh. Dia tantrum. Bodoh amat. Celo pengen jajan deh. Bang, kamu ada duitnya, Celo?
Koko. Sama nih, Koko juga lagi bokeh abis top up FF. Apaan tuh? Hah? Wah, 20.000 dong. Rezeki anak soleh mah gak kemana. Oh, Koko yang ganteng. Bagi 2 dong, please. Jadi masing-masing dari kita dapat 10.000. Ih, nggak ada. Siapa yang nemu dia yang berhak lah. 20.000, mantap. Ih, si Koko bener banget sih. Nye. 20. Ih, nyebelin. Apaan tuh merah-merah? Hah? Dia dapat 200.000 dong. Rezeki emang gak ketukar. Hah? Kok bisa? Curang. 200, uhuy, 200, uhuy. Kasihan, dia cuma megang 20 ribuan. Lihat nih, 200.000, senggol dong. Ish. 200. Makanya, jangan sombong jadi orang. 200. Mana lagi? Bu Tifa? Loh, kalian belum pulang? Ibu lagi nyari apa? Duit ibu jatuh di sekitar sini sih tadi kayaknya. Oh, Celo, kamu denger kan? Uang Bu Tifa jatuh katanya. Si Koko. Nih Bu Tifa, Elliot nemu 20.000 barusan di sana. Wah, makasih ya Elliot. Ibu gak nyangka ternyata kamu anak yang jujur. Bangga banget loh ibu. Terus yang 200.000-nya ada sama Celo tuh Bu. Hah? 200 apaan? Uang ibu cuma 20.000 ini kok. Apa? Sukulin. 200. 200 ku jatuh nang ndi yo? Hah, malah berjam segini lagi. Temes banget rasanya. Beduk maghrib cepatlah berbunyi. Ih, si Koko, baru juga hari pertama puasa. Semangat lah. Ngomong sih enak. Tadi pagi tuh habis sahur Koko langsung bongkar muatan di WC. Sipert Koko kosong melompong. Emang kamu gak dulu soal yang dari merongrong? Udah, kamu baru tuh paling enak tidur tahu. Kamu ngapain, Aksel? Sibuk sendiri dari tadi. Main. Ajak-ajak kek, heran udah tahu gabut. Emangnya lo bisa? Ini tuh permainan buat orang pintar yang logikanya jalan. Lo jangan ngeremehin gue ya. Walaupun di sekolah gue ranking terakhir, tapi kalau soal main gue pro. Cia nggak ikutan ya, malas mikir. Lagian kapasitas otak Cia berkurang setengah pas puasa. Bentar. Berarti kalau otak kamu separuh, tinggal 1/4 dong. Coba gimana, Aksel? Penasaran, Celo? Jadi, kalian harus membuat 2 segitiga ini menjadi 4 segitiga hanya dalam memindahkan 1 garis saja. Lihat nih, buka dulu spidolnya. Sahabat, pindahin 1 garis saja kan? Berarti buang yang ini, terus pindahin ke sini aja. Loh, kok jadi gini? Sekarang gantian giliran Celo. Celo mau hapus garis yang di bawah sini, terus pindahin ke sini. Salah ya? Hah? Gimana sih? Kok susah? Makanya tadi aku bilang kan, kalau ini tuh bukan permainan buat orang sembarangan. Sini coba Cia. Cuma boleh pindahin 1 garis, hapus yang ini. Nah, gini kan? Hah? Kamu masih ngambek? Gak tahu ah. Iya, aku yang salah. Aku minta maaf ya. Maaf. Maafin aku ya. Please maafin aku. Aku janji aku gak bakal ngulangin lagi. Aksel, kamu marah ya? Tapi sumpah Celo sama dia tuh gak ada apa-apa kok. Maafin Celo ya. Ya udah, kalau kamu terima juga gak apa-apa. Terserah kamu aja. Loh, kok jadi kamu yang tantrum? Habisnya kamu diemin aku kayak gini capek banget tau gak? Udahlah, aku marah sama kamu. Hah? Perasaan aku yang... Bodoh. Kenapa malah kamu yang ngambek sih? Nih, Apaan nih om? baca yang keras. Pasal 1. Cewek selalu benar. Pasal 2. Jika cewek salah, coba baca kembali pasal 1. Ngerti sekarang? Ngerti dong.